ألف. Al-Haqqah, benar? Benar, Masya Allah. Al-Haqqah, halamannya di kanan di kiri Fatihah? Kanan, benar? Benar. Apa awal halamannya? Betul? Benar. Nah, sekarang sini Fatihah. Ayo. Fatihah nih. Alhamdulillah. Ini ambil pecinya juga nggak apa-apa, buat abinya. Buat abinya, bukan buat Fatihah. Nggak boleh. Udah sana. Umi yang tadi mau nggak pecinya buat abinya? Ayo Musa lanjutkan baca. Insyaallah. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Cukup katanya udah. Surat apa yang Musa ya? Al-Ankabut. Al-Ankabut, betul Mi? Betul. Kanan atau kiri halamannya Musa? Kiri, betul Mi? Betul. Juz berapa Musa? 21. Betul, Masya Allah. Oke, baiklah, kembali mengingatkan bahwasanya metode yang terbaik di dalam pengajaran adalah pertama adalah metode bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Allah berfirman wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bukan karena makanan. Karena makanannya ini Masya Allah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau tidak didasari dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sulit. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau seandainya makanan itu penunjang utama, niscaya para raja sudah menghafal Al-Qur'an. Namun tadi kami sempat mendengar Ustadz ingin menyampaikan, Ustadz di sana kan makanan yang kira-kira memicu ya Ustadz ya. Nah, ini belum sempat disampaikan ke kami. Mungkin apa ada makanan yang manis-manis kah atau yang pedas-pedas kah kayak orang Padang gitu misalnya kan? Kira-kira bagaimana Ustadz? Ya, tadi ya ketakwaan. Sebelumnya saya sampaikan firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Maka musibah yang menimpa kalian sebabnya dosa kalian. Para ulama mentafsirkan, di antara tafsirnya adalah lupa Al-Qur'an. Sebabnya apa? Dosa kalian. Ya, dosa kalian. Nah, berkaitan dengan makanan, jadi ada kisah ini juga saya amalin ya, tentang para hufad ya, para hafidun ya, yaitu ini guru murid ya, As-Suyuti, Ibnu Hajar, Ad-Dahabi. Jadi diceritakan oleh muridnya As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau menceritakan tentang gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, Sahih Fathul Bari ya, penulis Fathul Bari. Beliau suatu saat ya, beliau ya umroh seperti itu, kemudian beliau meminum air Zam-Zam. Ya, meminum air Zam-Zam, kemudian beliau berdoa agar supaya diberikan kekuatan hafalan seperti guru beliau Al-Hafidz Ad-Dahabi, penulis kitab Siyar A'lam An-Nubala. Ya.
Nah, Al-Imam As-Suyuti yang menceritakan kisah ini, beliau berkata, Al-Hafidh Ibnu Hajar guru kami telah sampai kepada derajatnya Al-Hafidh Ad-Dhahabi. Terus kata As-Suyuti, bal qad balaghahu. Bahkan guru saya telah balaghahu. Ya, telah melampaui Ad-Dhahabi. Ya, telah melampaui Az-Zahabi. Kemudian dipraktekkan lagi oleh beliau Al-Imam As-Suyuti. Beliau waktu itu ada hajat juga, ya. Juga meminum air Zam-Zam dan berhasil. Ya, dan berhasil. Dan khusus Musa waktu itu yang saya ingat, juga saya minum air Zam-Zam. Ya, minum air Zam-Zam. Dulu nggak seperti sekarang, ya susah air Zam-Zam. Saya dapat dari jamaah umrah pulang, kemudian saya ceritakan kisah tadi kepada istri saya. Ya, supaya istri saya minum dan berdoa untuk janin, ya, untuk bayi yang lagi dikandung agar diberikan kekuatan hafalan. Yang saya minta itu aja. Saya nggak pernah minta 30 juz dulu. Ya, mungkin sama kita keumumannya, ya. Apa iya saya bisa anak saya hafal 30 juz? Saya juga dulu seperti itu terlintasnya. Makanya saya cuma minta sama Allah itu anak saya diberikan kekuatan hafalan. Ya, kekuatan hafalan. Agar diminum setiap hari sedikit kan namanya juga oleh-oleh dari jamaah umroh. Cuma sedikit dapatnya. Agar minum dikit tiap hari dan berdoa seperti tadi. Ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, penulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, itu diantara air Zam-Zam. Para ulama menasihatkan anggur kering, ya, anggur kering atau kismis. Ya, anggur kering. Kemudian madu, ya, kemudian apa istilahnya yang dibilang tuh lubab, ya, menyan Arab, ya, menyan Arab. Kemudian ada yang menasihati juga jangan makan yang mengkel, buah mengkel. Terus kata siapa? Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, rahimahullah taala, saya tidak minum cuka semenjak saya memperbaiki hafalan saya. Iya, saya tidak minum cuka. Saya nggak tahu cukanya sama nggak yang dulu dengan sekarang. Tapi yang saya baca seperti itu. Saya tidak minum cuka semenjak saya memperbaiki hafalan saya. Ya, memperbaiki hafalan saya. Ya, jadi itu intinya, ya, yang dapat menunjang hafalan kita, ya, hafalan kita. Tapi tentunya yang lebih utama yang senantiasa kita perbaiki adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Tentunya ya Ustaz, yang paling inti ya makanan tadi tidak hanya sekedar vitaminnya aja, tapi jalurnya juga halal, ya Ustaz, ya. Halal lidati, ya, dan halal lidati, ya. Karena haram itu ada yang haram lidati, ada yang haram ligoiri, ya. Ligoiri, ya, karena kasabnya itu, hasil usahanya, ya, usahanya haram, meskipun itu nasi, maka dia menjadi haram juga. Innallaha yaqbalu thayyib, ya. Allah itu menerima yang baik. Ya. Oke Ustaz, ini Ana pengen kepo nih, pengen tahu. Apa Musa kepo ya? Antum sendiri sama Musa ini suka pedas nggak Ustaz, ya? Suka. Berarti pedas itu nggak pengaruhi daya ingat ya Musa, ya? Antum sendiri suka pedas Ustaz, ya? Kalau saya kurang suka. Oh, kurang suka gitu kan. Kira-kira pedas ini mempengaruhi nggak pada daya tangkap seseorang, khusus pribadi yang antum merasakan bagaimana? Ini kan mayoritas kita ini kan orang Padang nih. Kalau tadi kan yang disebutkan rata-rata manis ya Ustaz, ya? Manis, seperti kismis, madu, dan tidak ada yang pedas gitu kan. Iya. Kalau gimana yang antum merasakan sendiri bagaimana nih? Cabai mengandung vitamin C, ya. Ya, cabai mengandung vitamin C. Ya. Masya Allah, jadi fleksibel. Masya Allah. Baik, kemudian kami lanjutkan. Baik, ada yang bertanya lagi? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya Ustadz, mengatur pola main anak ini Ustadz. Kadang pulang sekolah minta main, karena mungkin di sekolah udah menghafal atau bagaimana. Jadi mengatur pola main anak ini bagaimana Ustadz? Ya. Terima kasih. Kata para ulama,
saatun saatun, ya, atau saatan saatan. Ada waktu-waktunya, ya, ada waktu-waktunya. Kita harus atur itu ya. Kita harus jadwal sedemikian ketatnya. Termasuk jadwal dia harus bermain. Ya, harus bermain itu ada jadwalnya. Nah, itu harus diatur. Dia harus main, harus belajar, harus mandi, harus tidur. Ya, harus tidur. Itu harus dikawal. Makanya sampai sekarang anak saya tidur, saya kelon dulu, saya temenin dulu di kamarnya sampai dia tidur, baru saya tinggal. Ya, harus dikelon, meskipun udah gede, meskipun seperti sekarang. Ya, karena tadi ya kita paham bahwasanya anak itu tidak sama sifatnya. Ada yang kita suruh tidur, cepet dia tidur. Ada yang butuh kita harus nasehatin, wanti-wanti, terus kita kawal baru dia tidur. Ya, dia harus. Nah, jadi kita harus punya jadwal. Ya, jam sekian dia, karena ini sekolah, ya, jam 7 atau jam setengah 7 atau jam 6 dia harus mandi, setengah 7 dia harus sarapan, ya, harus sarapan, kemudian diantar ke sekolah. Ya, kemudian diantar sekolah. Begitu pulang keluar misalnya jam berapa? Jam 3, jam 4. Jam 4 harus pulang dia. Kalau perlu dijemput. Kalau anaknya memang mandiri, dia teratur dan dia memang langsung pulang, nggak apa-apa. Tapi ada sebagian anak yang harus dijemput. Ya, harus dijemput. Jangan sampai enggak. Ya. Jangan kita harus kawal anak kita itu sedemikian rupa, ya. Ya, kita harus kawal. Kita jangan sampai lengah, ya, jangan sampai lengah. Ya, itu ya. Cukup. Baik, ada yang lainnya? Hanif? Ustaz, bismillah. Tadi di awal disebutkan bahwasanya di antara hak anak dari orang tuanya adalah yang pertama itu mencarikan ibu yang solihah. Nah, kira-kira karakter seperti apa ibu yang bisa mendidik anaknya itu, yang perlu kita cari gitu. Syukur, ini kelihatan berarti belum nikah ini kayaknya, betul ya? Iya ternyata, Insya Allah. Ya, antum lihat Rasulullah ya, lihat Rasulullah SAW. Dia itu hadisnya kan gitu ya, tunkahu almar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Di antaranya sifatnya, ya, sifat. Ini sifat memang luar biasa ya pengaruhnya. Selain agamanya, selain agamanya, sifatnya itu kita bisa lihat dari keturunannya, dari ibunya, dari adiknya, dari kakaknya. Apakah dia orangnya, ibunya itu camer kita nih, dia orangnya penurut kepada suami, itu akan kelihatan. Ya, bagaimana keadaan kakaknya, ya, dia penurutkah kepada suaminya atau tidak? Ya, itu sangat berpengaruh, ya, ya, untuk keharmonisan rumah tangga. Tadi ya ditanyain beda fikroh, beda pemikiran, beda cara pandang, itu susah nanti. Ya, itu susah di dalam mendidik. Maka selain agama antum cari juga sifatnya. Ya, cari sifatnya. Lemah lembut dia, orangnya baik, ya. Apalagi sampai kalau antum terkumpul dia baik, dia punya kedudukan, ya, agamanya bagus, itu lebih afdol lagi sebagaimana Rasulullah SAW. Maksudnya, tapi nggak mesti dia ya ustazah, ya, tapi kalau bagus ustazah dan dia lembut, dia nurut sama suami, ya, maka itu baik. Tapi kalau dia ingin beragama, ya, dia bagus, manhajnya bagus, tapi dia ya tidak sampai ustazah, tapi dia orangnya baik, kita tahu dia baik. Ya, kita tahu orang baik, dia nurut sama orang tuanya, kita lihat juga bapaknya juga baik, maka saya sendiri ya cukup seperti itu. Ya, cukup seperti itu. Adapun dia cantik ya dan seterusnya, itu fitrah antum ya pasti menuntutnya seperti itu. Enggak apa-apa juga. Ya. Ya, wallahu a'lam. Kira-kira ada stok atau arahan kemana gitu, Ustaz? Ya, itu ditanyakan kepada pihak yang terkait ya. Terdekat ya, Ustaz ya, Masya Allah. Baik, dari ibu-ibu, kami minta pertanyaan yang lebih kepada judul ya. Baik. Biarnya cara Abu Musa dari awal itu menumbuhkan rasa kecintaan Al-Quran terhadap anak, senantiasa anak mereka
Udah Bu ya? Ya, jadi bagaimana menumbuhkan anak itu ya? Yang saya rasakan adalah dia sejauh mana kita ini semangat, Bu ya. Orang tuanya semangat, maka dia pun akan semangat. Ya. Nanti dia lemah, tapi kita motivasi terus. Ayo terus, jangan malas, nggak boleh malas. Mi capek Mi, enggak, sebentar lagi nanti angka jarum panjangnya ke angka 5 baru kita selesai. Enggak, sebentar lagi. Mi tapi capek, nanti pokoknya setor dulu 1 halaman. Setelah 1 halaman baru setor, baru kita istirahat. Mi tapi capek, kakak lapar, enggak, pokoknya enggak boleh setoran kalau belum, kalau enggak boleh sarapan kalau belum setoran. Terus motivasi seperti itu. Ya, terus dorong mereka itu, kasih semangat seperti itu. Ya, jangan kita kendor, ya, jangan kita kendor. Sejauh mana kita orang tuanya semangat, anak itu akan mengikuti ya. Saya ingat, maka ini kaitannya dengan maksiat kita ya. Sampai ada ulama tuh ya. Saya ingat Sufyan As-Tsauri, kalau nggak salah dia mengatakan, saya terhalang dari sholat, dari bangun malam selama 5 bulan karena saya pernah mengatakan sesuatu ya yang meremehkan orang lain. Terhalang karena melaksanakan bangun malam selama 5 bulan. Ya, selama 5 bulan. Maka ini akan menghalangi kita mengajarkan anak kita. Ya, saya ulang dan saya tekankan ya, tidak cukup belajar di sekolah, tidak cukup ya, tapi butuh perhatian. Kalaupun dikatakan cukup di sekolah, maka peran di rumah misalnya istirahat harus dijaga. Ya, kemudian makannya harus dijaga sehingga nanti ketika dia datang ke sekolah badannya fresh, semangat, tidak lapar, tidak ngantuk. Dan ini perannya di rumah, ya, perannya di rumah sehingga dia nanti ketemu dengan ustadznya, dia dalam keadaan siap menerima pelajaran-pelajaran, ya.